join live Eh, group ini deh, Bu. monggo. Nggih. Live room. Oke. Baik. Eh, ya. Alhamdulillah ini peserta terakhir yaitu Bapak Sahrul. Ya. Iya, Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sudah di-record? Sudah, Bu. Oke. Alhamdulillah sudah hadir di sini yaitu Bapak Profesor Dr. Rozi MAG dari UIN Salatiga selaku penguji dan juga Bapak Muhtarom selaku mentor dari Pak Sahrul Maulana. Ya. Kita akan bersama-sama membersamai Pak Sahrul dalam presentasi seminar RA. Untuk tertib waktunya nanti Pak Sahrul bisa menggunakan 7 menit untuk presentasi, kemudian 4 menit dari mentor dan 7 menit dari penguji. Silahkan dipergunakan 7 menit sehingga nanti bisa sampai ke kegiatannya. Itu. Silahkan dimulai. Langsung saja nih, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, saya sebagai peserta Latsar bernama Syahrul Maulana, jabatan penghulu ahli pertama, unit kerja KUA Kecamatan Sidarja, nomor absen 40 dan kelompok 4. Oke, latar belakang. eh, Judul yang saya angkat yaitu optimalisasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, Instagram dan TikTok di KUA Kecamatan Sidarja. Kemudian pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia yang diatur secara syariat agama maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan serta PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Pengumuman kehendak nikah memiliki tujuan utama yaitu transparansi keterbukaan pada masyarakat sehingga apabila dapat keberatan atau hal-hal yang lain tentang perkawinan dapat diketahui sejak awal. Di kantor urusan agama KUA Kecamatan Sidarja, pelaksanaan pengumuman kehendak nikah belum sesuai aturan, yakni dengan menempelkan pengumuman di papan informasi kantor, namun dalam prakteknya ini kurang optimal dari sisi jangkauan informasi maupun pemanfaatan media. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pengumuman tersebut. Kemudian isu-isu yang saya temukan di lingkungan kerja saya yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo. Yang pertama itu belum optimalnya program sertifikasi wakaf. Kemudian kurangnya sosialisasi pendaftaran nikah secara online. Tiga, belum tertatanya akta pernikahan secara sistematis. Empat, kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Sidarja. Kemudian yang terakhir, kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap fungsi KUA di Kecamatan Sidarja. Kemudian saya tapis dengan isu APKL, saya mendapatkan yang peringkat satu yaitu kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Sidarja. Kemudian tapisan lagi menggunakan metode USG eh, masuk yaitu yang pertama kurang optimalnya pengumuman nikah, kemudian kurangnya informasi pada masyarakat terhadap fungsi KUA di Kecamatan Sidarja, kemudian kurangnya sosialisasi pendaftaran nikah secara online. Dan saya hasilkan juga yang pertama yaitu yang memiliki rank pertama kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Sidarja. Nah, penyebab terjadinya main core issue yang saya presentasikan yaitu kurang optimalnya pengumuman ini minimnya sosialisasi dan inovasi dalam publikasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan pengumuman tersebut sehingga tujuan pengumuman sebagai bentuk keterbukaan informasi publik belum tercapai. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah-langkah strategis seperti
meningkatkan frekuensi pengumuman, memanfaatkan media digital ataupun media sosial, serta menyusun format pengumuman menggunakan media sosial yaitu Instagram dan TikTok. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan baik petugas KUA, aparat desa maupun masyarakat sangat penting agar fungsi pengumuman kehendak nikah ini dapat berjalan secara efektif. Kemudian eh, kita tapis lagi juga dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, manpower. Petugas KUA belum memahami pentingnya fungsi pengumuman kehendak nikah secara menyeluruh. Yang kedua, kurangnya kesadaran petugas dalam menyampaikan pengumuman kehendak nikah secara terbuka. Yang ketiga, tidak adanya petugas khusus yang ditugaskan untuk melakukan pengumuman kehendak nikah. Secara material, yang pertama, sarana fisik seperti papan pengumuman kurang layak. Yang kedua, yang kedua, tidak tersedianya media alternatif pengumuman seperti media sosial milik KUA. Kemudian metode yang pertama, proses pengumuman nikah hanya dilakukan secara manual dan tidak konsisten, kemudian belum memanfaatkan media digital seperti website atau media sosial untuk melakukan pengumuman nikah. Kemudian yang keempat, milieu masyarakat tidak mengetahui bahwa pengumuman nikah bisa diakses secara publik. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengumuman kehendak nikah sebagai sarana bentuk transparansi. Kemudian eh, dari diagram diagram tersebut, kami merencanakan atau saya merencanakan itu kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan untuk mengatasi atau terhadap isu tersebut. Yang pertama, berkoordinasi dengan pimpinan terkait rencana optimalisasi pengumuman kehendak nikah, kemudian menyusun standar prosedur pengumuman nikah. Yang ketiga, bekerja sama dengan penyuluh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung transparansi pengumuman kehendak nikah. Yang keempat, mengoptimalkan media informasi di KUA, papan pengumuman, dan media sosial KUA. Kemudian mengevaluasi sistem pengumuman kehendak nikah. Kemudian jadwal kegiatan yaitu berkondisi dengan pimpinan tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus, kemudian eh, minggu ke-1 bulan September yaitu menyusun standar prosedur pengumuman nikah, kemudian bekerjasama dengan penyuluh dan tokoh masyarakat yaitu di minggu ke-2 sampai minggu ketiga, dan mengoptimalkan media informasi KUA di papan pengumuman dan media sosial ini itu di minggu ketiga sampai minggu keempat, kemudian mengevaluasi sistem pengumuman kehendak nikah di akhir minggu keempat. Kemudian kendala dan antisipasi. Yang pertama, berkoordinator dengan pimpinan terkait rencana, yaitu kendalanya perbedaan jadwal, dan antisipasinya menyusun waktu agenda pimpinan atau memanfaatkan media komunikasi alternatif. Kemudian menyusun materi pengumuman kehendak nikah, kendalanya bahasa dan format kurang jelas menimbulkan salah tafsir. Baik, Pak, Pasti, waktunya sudah habis. Hmm, oh gitu. ya, Lanjut nomor cukup. cukup. Nanti biar ini bisa dicermati sambil berjalan nanti. Oh, Nih, siap, siap. nih. Kepada Bapak Mentor, Bapak Muhtarom, dipersilahkan. Pak Muhtarom, atau kita balik dulu dari penguji dulu, Pak Sairozi. Oke, mengingat waktunya sudah hampir Nggih, setengah 12 nggih, nih. terima kasih. Nih, nih. Mas Syahrul, Anda penyuluh ya? Penghulu, Pak. Oh, penghulu. Penghulu, Baik. nggih. Nggih. Jadi eh pengumuman kehendak nikah ini itu jadi kehendak nikah itu diumumkan supaya kalau ada orang yang keberatan atas nikahnya seseorang Nggih. itu bisa segera diketahui begitu ya? Nggih, Bu. Nggih, 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 Pak. Maaf. Nggih, Pak. Itu ya. Supaya bisa diketahui. Oke. Nggih. Ya, selama ini apakah pernah terjadi
mau menikah lalu ada yang keberatan atau yang lain-lain itu Sementara itu, di KUA saudara? Nah, Eh, pernah ada? kenapa Pak? Kurang jelas, maaf. Ya. Apakah di KUA saudara itu pernah terjadi orang yang mengajukan keberatan atas nikah seseorang? Yang saya menangi langsung belum, Pak. Maksudnya yang saya mengalami langsung sih belum. Belum. Iya. Kan belum kan? Ya, belum terjadi kan? Iya. Berarti apa yang Anda lakukan ini kan sifatnya antisipasi toh, Iya. ya kan? Jadi Anda ini sedang melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada problem, kan? Satu, tidak ada problem. Di mana tidak ada problem? Nggak ada yang protes kok. Nah, coba Anda lihat di mitigasi Anda di USG Anda. Nah, Anda nulis apa itu? Ya, kurang optimalnya pengumuman nikah di KUA Sidoarjo. Kurang informasi kepada masyarakat. Jadi pengumuman nikah di KUA Sidoarjo ya itu sudah optimal, nggak ada yang protes kok. Gitu. Nah, sekarang ini kan berarti Anda tidak optimalisasi, antisipasi itu. Kan gitu, nggak ada masalah. Kan selama ini kan juga tidak ada yang protes itu. Nah, ketika Anda mau menggunakan begitu, kemudian ada orang nikah, kamu umumkan itu akan nikah, diumumkan kehendak nikah. Itu memang perintah undang-undang. Iya, Pak. Di PMA nomor 24, nomor 30 tahun 2024 itu ada. Harus Iya. diumumkan di mana? Menyebut digital atau tidak? Tidak menyebut, Pak. Nah, apa? Ya di sana hanya menyebut apa? Ya, artinya diumumkan. Diumumkan. Iya, bisa di papan pengumuman seperti itu, Pak. Nggak, diumumkan di situ ada rinciannya nggak? Diumumkan manual atau gitu? Kalau digital itu boleh atau tidak? Kenapa, Pak? Kalau itu diumumkan secara melalui apa platform digital boleh apa tidak? Boleh, boleh saja. Boleh. Iya. Nah, kalau boleh berarti Anda ingin membuat itu gitu kan? Iya, iya, Pak. Betul. Oke. Nah, kedua, yang familiar ke masyarakat itu media apa yang Anda ketahui di Media daerah saudara? media Instagram dan TikTok, Pak, yang sekarang ini sangat familiar. Masalah itu akan muncul kepada siapa? Hanya kepada yang kenal TikTok dan Instagram atau selainnya? Selainnya juga, Pak. Nggak cuma Selainnya Instagram juga. dan TikTok. Lah, terus yang lainnya mau dijangkau lewat apa? Eh, Ini kan pengumuman gini tuh Mas, si A mau kalau saya nggak salah tangkap, si A iya, mau nikah, maka diumumkan bahwa si A mau nikah pada tanggal sekian mendapatkan istri ini gitu kan? iya, betul, Pak. Betul. Kan gitu kan? Iya. Nah, lah terus TikToknya apa bentuknya? Bentuknya itu nanti eh, seperti poster dan pamflet kayak gitu, Pak. Bahwa ini akan menikah tanggal sekian gitu ya? Iya, terus. Heeh. Akan menikah tanggal sekian itu. Nah, yang familiar terhadap masyarakat, yang kemungkinan apa tidak setuju terhadap pernikahan itu hanya yang mau nikah, keluarganya atau mungkin ada orang lain? Kemungkinan itu ada orang lain, Pak. Ada orang Artinya lain. informasi Orang itu lain kan, yang keberatan, nah, orang lain yang keberatan itu kira-kira familiar enggak dengan media TikTok itu? iya, familiar, Pak.
Kebanyakan Belum sekarang menggunakan TikTok. tentu. Apa Anda punya dasar penelitian itu? Sementara itu belum. Nah, kan itu. Cuma Makanya hanya melihat. Nggih. perlu dalam rancangan Anda itu, ketika Anda mau menggunakan platform tertentu, Anda harus melihat dulu studi kelayakan di lapangan. Jangan-jangan Anda itu justru pengumuman di kantor itu lebih efektif dibanding dengan yang media. Jangan sampai Anda menggunakan media, tapi medianya itu tidak sesuai dengan sasaran Anda. Nggih. Siap. Kan sasaran Anda itu tidak sesuai dengan sasaran yang ingin Anda tuju itu. TikTok itu dalam HP, apakah semua orang itu familiar dengan TikTok? Familiar, Pak. Mas Enggak, secara data, kenapa? enggak. Banyak orang yang kemudian Hmm. tidak menggunakan dalam HP-nya aplikasi TikTok. Maka dia tidak bisa buka TikTok. Ya kan? Instagram itu media, platform itu. Tetapi tidak semua orang bisa buka Instagram. Di masyarakat juga tidak semua orang bisa membuka itu. Gitu. Minta waktu sebentar, Bu. Iya. Ini. Jadi tidak semua bisa. Kawan saya itu tidak semua punya HP, bisa WA, tapi tidak semua bisa buka TikTok dan Instagram. Jadi menurut saya pasar sasaran itu harus didetek. Jangan sampai membuat pengumuman Nggih. yang kemudian ya ya dia mau buka TikTok kan harus ada aplikasi TikTok tuh. Tidak semua orang bisa. Lah pertanyaan kedua, Anda ingin mensosialisasikan dulu ke masyarakat itu dengan menggunakan apa? Gimana, Pak? Anda ingin mensosialisasikan ke masyarakat terhadap program apa rencana aksi yang Anda akan lakukan itu dengan cara apa? Dengan sosialisasi terlebih dahulu, Pak. Berkoordinasi. Ya, ya, Nggih. koordinasi. Gimana Anda bayangannya? Nggih. Bayangannya saya berkoordinasi dengan eh, penyuluh, kemudian para eh, pendamping lokal desa, nggih. Maksudnya terkait apa masyarakat desa, terutama perangkat desa itu untuk mensosialisasikan pengumuman kehendak nikah ini, Pak. Membuat mungkin Pertanyaan nggih, saya, KUA itu lembaga negara atau bukan? dalam gimana, Pak? KUA itu lembaga negara atau bukan? Nggih, betul. Lembaga negara. Pada lembaga negara itu, ketika Anda mau membuat rencana semacam ini, nanti kemudian KUA menggunakan itu terkait dengan biaya apa tidak? Nggih, tentunya terkait, Pak. Terkait. Nah, ketika terkait dengan biaya berarti harus ada anggaran di situ apa tidak? Nggih, Iya, lah terus anggarannya dari mana? saya pribadi mungkin. Loh, KUA itu lembaga negara. Kalau kalau ini sustainable program itu akan Anda gunakan. Anda ini mau menggunakan ini untuk dipakai selamanya atau Anda ini menggunakan hanya akan digunakan untuk tugas ini saja? Oh, media sosial tersebut. Nopo, Loh, sebentar. Pengumuman kehendak nikah itu setiap bulan berubah atau tetap oh itu saja. nggih, Pak, tetap berubah. Nah, Tergantung nah Catip. kalau iya berubah itu berbayar atau tidak? Maksudnya berbayar, Pak? Belum maksud Loh, penguploadannya apa? internet itu bayar apa enggak? Nggih, nggih.
koordinasi itu perlu konsumsi apa tidak? Semua itu kan dalam lembaga itu mikirnya kan material, money. Iya. Orang, materialnya, kemudian anggaran. Kan? Nah, dalam RA saudara itu sudah menyangkut tentang anggaran atau belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya. Itu perlu menyinggung ke sana. Iya. Jadi 3 hal menurut saya. Pertama, eh, harus diketahui media yang familiar di masyarakat. Yang kedua, sosialisasi pertama itu. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek anggaran. Kan kan ada saran itu di jadi aspek-aspek itu yang perlu dipikirkan dalam RA itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih untuk masukan dari Pak Zairozi selaku penguji. Kemudian berikutnya untuk mentor yaitu Pak Muhtarom, maksimal 4 menit nih Pak. Dipersilahkan. Oke, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah enggak berdenging? Iya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ini merupakan semangat dari peserta latsar yang ada di KW kami tentang menyoroti masalah pengumuman kehendak nikah. Memang ini karena sudah terbiasa, seolah-olah ini bukan masalah. Ya. Sesuai dengan amanat undang-undang harus diumumkan. Tapi apapun pengumuman itu, baik yang melalui manual ditempel di papan pengumuman, maupun lewat yang rencana oleh peserta latsar ini akan diinovasi, ya bagi yang tidak berkepentingan, saya kira nggak mempedulikan, ya gitu. Jadi di sini memang kita tempel di papan pengumuman, meskipun tidak optimal. Kemudian kita umumkan juga di saat akan menikah, yaitu pada saat kita mau akad nikah di palagan nikah itu, di majelis nikah. Ya, kita bacakan informasinya, identitas pesertaan, identitas calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dan juga wali dan saksinya. Ya, kita bacakan semuanya itu. Dan itu merupakan pengumuman terakhir. Ya. Tapi kalau yang tempel di kantor itu kesulitan sekali jika yang pertama itu di bulan itu nikahnya itu misalnya 1 bulan lebih dari 150 itu kesulitan, atau yang nikahnya sangat mendadak, ya sekarang daftar besok nikah, atau bahkan yang karena adat, misalnya ada saudara atau keluarga yang meninggal, cepat-cepat dinikahkan. Di situ tidak sempat untuk menempelkan pengumuman kehendak nikah.
Terus kemudian yang menjadi kendala lagi, calon pengantinnya itu tidak datang ke KUA karena sudah pertama mendaftar melalui online, yang kedua berkas nikahnya itu dibawa oleh pendamping desa atau orang tertentu yang membantu mereka untuk mendaftarkan nikah di KUA. Ya. Dan ini Mas Syahrul, peserta Latsar, ada inovasi untuk menggunakan media lain. Meskipun sedap-sedap juga menakutkan, tapi kami juga tidak yakin jika seandainya itu nanti bisa menjalankan undang-undang yang sudah diundangkan di mana masalah pernikahan ini. Baik, Pak, waktunya sudah habis. Saya kira terima kasih. Monggo. Iya. Terima kasih Bapak Mentor yang telah memberikan informasi dan dukungan untuk kegiatan Pak Sahrul. Bapak Ibu sekalian, Pak Sahrul khususnya nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Penguji dicermati, kemudian digunakan untuk revisi, perbaikan, gitu. Dan Iya, Bu. semoga semakin menjadi bagus. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi pada Pak Muhtarom, kemudian dan juga Bapak Sairozi yang Iya, telah sama. mendampingi peserta kita hari Amin. ini dari jam 8 sampai jam 11.42 ini. Kemudian juga selamat untuk Pak Sahrul sudah sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sekiranya dalam perjalanan kita seminar hari ini itu ada kurangnya. Saya mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nih, kurang lebihnya demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. J- Makasih Bu Budi. Pak J, monggo jika mau meninggalkan Dan J. Matur nuwun Pak Serwi sih sekali lagi. kami nggih, sami. Nanti J. saya masuk ke aplikasi saja ini yang sudah Oh, ora-ora. J. J. Nggih. J. Gitu nggih, matur J. nuwun, sehat semuanya. J. Waalaikumsalam. Matur nuwun saya juga selalu Pak. Terus. J. Monggo kita keluar bersama-sama. Monggo Iya, Pak Bu. Muhtarom, J. Terima kasih. Pak Sarif, J. Pak